kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sangat ku cinta. Kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu. Yesusku, dan ku kan minum air
Shalom kepada semua jemaah. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Saya harap semua Anda berada dalam keadaan yang baik dan tetap bersukacita selalu di dalam Tuhan. Saya juga mau mengalu-alukan kedatangan semua jemaah yang di luar daripada BCCM Labuan. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada saat ini. Baik, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan votum. Mari kita berdoa senyap terlebih dahulu dan kemudian saya akan memimpin dalam votum. Mari kita berdoa. Dalam nama Al-Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melaksanakan kebaktian menerusi online pada pagi hari ini. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan
Mari semua jemaat Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memohon pengampunan dari Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan hal-hal yang kami sengaja maupun tidak. Kami tidak mengasihimu dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu membuang-buang berkat anugerah-Mu, dan kami tidak melakukan firman Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini telah dipilih dari Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Dia tak
pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Menguning siap untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan berlimpah. Gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tuhan, Engkau telah memanggil umat-Mu Tuhan, gereja, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa. Banyak jiwa yang sedang menanti keselamatan yang daripada-Mu. Ini kami Tuhan, ini gereja-Mu. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Damai Kristus menyertai Anda semua dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita bertenang di hadapan Tuhan dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Dan saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pagi hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kalau dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk meresponi firman Tuhan dengan
melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, dan Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka diberi kekuatan untuk fokus dan diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan memberi penghiburan, memberi penyagaran, dan memberi kekuatan kepada mereka semua. Terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Injil Matius bab 28 ayat yang ke-16 hingga 20, ya. Dan tema firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada pagi hari ini ialah pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melewati musim pandemik COVID-19 selama 3 bulan. Dan kini kita telah berada di fasa yang ketiga, yaitu PKPP, yaitu fasa pemulihan. Semasa musim krisis ini, saudara, ada 2 refleksi yang saya ingin kongsikan kepada semua jemaah, yaitu yang pertama, sejak PKP bermula 18 Mac yang lalu, banyak sekali topik firman Tuhan yang membahas tentang harapan di masa kesukaran, pemulihan keadaan, penyertaan Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan sebagainya. Kita telah banyak mendengar tentang berita pengharapan di tengah-tengah krisis. Sudah pasti ini menjadi harapan kita semua bagi yang masih hidup. Tetapi bagaimana mereka yang sakit tenat di hospital, baik yang terkena jangkitan COVID-19 ataupun yang menderita sakit yang lain, yang sedang tenat di hospital, yang tiada harapan lagi. Setiap hari kita mendengar jumlah kematian. Bagaimanakah mereka yang belum memiliki Yesus dalam hidup mereka? Saudari, refleksi ini mengingatkan kita kembali misi Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan jiwa manusia yang terhilang. Yang kedua, saudara, ialah tahun 2020, siapa yang sangka kita akan mengadaptasi norma baharu untuk menghadapi pandemik COVID-19. Dalam norma baharu ini, pakaian pun bertambah. Ada banyak aksesori. Dan ada banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan untuk menghentikan penularan COVID-19. Ada orang yang tidak mengikuti SOP dengan tertib. Dan ada pula yang keterlaluan, sehingga tidak dapat membezakan manusia dan coronavirus. Sebagai contoh, hari ini, ketika kita melihat orang di sekeliling kita, ataupun kita berjumpa ataupun bertembung dan sebagainya di pasar raya atau di mana sahaja, bagaimanakah kita melihat mereka? Apakah kita melihat mereka adalah coronavirus, sehingga kita melarikan diri dan menjauhkan diri dari mereka, atau kita melihat mereka adalah manusia atau jiwa yang berharga di mata Tuhan? 2 refleksi ini, saudara, mengingatkan saya tentang pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya, termasuk kita pada hari ini. Ya, hari ini ketika kita hadir dalam dunia ini, dalam zaman
generasi pada hari ini adalah sebuah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melanjutkan misinya, misi untuk mencari orang-orang yang terhilang. Saudara-saudara, inilah perintah itu. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah pesan Tuhan Yesus yang adalah amanat agung kepada murid-murid Yesus dan kepada gereja Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Ini saya kongsikan kepada kita semua supaya ini mengingatkan kita kembali apakah tujuan gereja ada dalam dunia ini, ya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semasa dunia menghadapi COVID-19 pada hari ini, ada satu soalan yang sangat penting untuk dijawab oleh gereja, di mana soalan itu berbunyi demikian: apakah gereja masih relevan semasa dan selepas COVID-19 ini? Saya akan menjawab dengan satu soalan, yaitu mengapakah Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Apabila kita dapat menjawab soalan ini, maka dapatlah kita dapat meresponi ataupun dapat menjawab dengan pasti apakah gereja itu tetap relevan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Lukas 15 ayat 10 menjawabnya demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti saudara-saudara, semua manusia dalam dunia ini telah hilang. Berarti saudara-saudara, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mencari yang hilang itu dan menyelamatkan supaya dapat ditemui dan dapat diselamatkan kembali. Berarti saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah satu peluang yang terakhir kepada dunia ini untuk diselamatkan. Saudara-saudara, kita semua hilang, atau dalam kata yang lain, kita telah berdosa, diperhamba oleh dosa, maut, dan juga iblis. Inilah yang telah mengikat hidup kita. Ini yang telah membuatkan kita terpisah dengan Allah, sehingga dikatakan kita adalah orang-orang yang terhilang. Sebab itu saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang telah didirikan oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini, adalah ditugaskan atau dimandatkan untuk melanjutkan misinya yang mulia, yaitu mencari orang-orang yang terhilang. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, gereja itu adalah himpunan atau kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Sebelum ini kita hilang. Tapi apabila kita ditemui oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita itu dipanggil keluar dari kegelapan. Telah diselamatkan oleh Tuhan daripada dosa, maut, dan iblis, dan masuk ke terangnya yang ajaib. Dan sekarang kita dipanggil gereja, yang bermaksud kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Kita ini sudah dikeluarkan daripada perhambaan dosa, maut, dan iblis. Dan kita sekarang sudah berada dalam terangnya yang ajaib. Jadi sekarang saudara, kita adalah tim daripada Allah sendiri untuk memberitakan, melanjutkan ya misi Tuhan Yesus untuk memberitakan karya kasih dan anugerah Allah kepada dunia ini, supaya orang-orang yang hilang pun boleh mengalami anugerah Allah tersebut. Inilah hati Allah, saudara. Ya, inilah keinginan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan, supaya orang-orang yang terhilang itu boleh mengalami anugerah Allah, boleh mengalami keselamatan daripada Allah. Dan inilah yang telah dimandatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berkongsi 3 poin penting dalam amanat agung Kristus. Yang pertama, penginjilan. Yesus berkata, "Karena itu pergilah." Ya, karena itu pergilah. Saudara-saudara, kita harus mengerti, gereja telah diselamatkan oleh Injil dan gereja ada untuk Injil. Adanya gereja itu karena Injil, dan adanya gereja itu untuk Injil. Saudara-saudara, penginjilan adalah amanat agung kepada gereja dan merupakan jantung kepada gereja. Saudara-saudara, sepatutnya amanat agung merupakan dasar atau fokus daripada semua pelayanan yang dilakukan di gereja. Maksudnya, apa saja yang dilakukan oleh gereja sepatutnya berfokus kepada amanat agung, berdasarkan kepada amanat agung Tuhan. Karena inilah amanat agung Tuhan, yaitu supaya kita pergi memberitakan, ya, kita menjadi saksi bagi Dia untuk memberitakan kasih Tuhan, supaya orang-orang yang terhilang boleh mengalami anugerah Allah tersebut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita refleksi pelayanan kita dan kehidupan pribadi kita. Bagaimana kehidupan pribadi kita dalam menanggapi penginjilan atau amanat agung yang Tuhan Yesus telah mendatangkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana pelayanan di gereja kita hari ini? Apa isi kandungan pelayanan di gereja kita hari ini? Apa pelayanan yang paling banyak kita laksanakan? Apakah pelayanan kita berlandaskan amanat agung? Apakah kehidupan kita berlandaskan amanat agung Tuhan? Di antara 3 elemen penting dalam gereja, yaitu vertikal, internal, dan horizontal, di mana elemen yang lebih kita fokuskan dalam kehidupan kita dan juga dalam gereja kita. Berapa ramai di antara kita yang siap memberi banyak, baik tenaga, keuangan, masa, pikiran,
atau apa sahaja terhadap pelayanan yang bersifat horizontal. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai contoh ketika kita sedang menghadapi COVID-19 pada hari ini, adakah kita memikirkan jiran kita? Adakah kita memikirkan tentang orang lain? Yang pertama, apakah kita pernah terfikir bagaimana mereka yang sedang kekurangan pada hari ini? Kekurangan makanan dan sebagainya. Bagaimana mereka yang tiada rumah, yang kehilangan mata pencarian? Selain daripada keperluan jasmani mereka, adakah kita melihat perkara yang lebih utama daripada makanan jasmani untuk dikongsikan kepada mereka, yaitu berita baik daripada Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, inilah perintah ataupun amanat agung Tuhan Yesus kepada kita. Bukan hanya pendeta, pastor, atau pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi ini tugas semua, mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang telah menerima anugerah daripada Allah. Biarlah firman Tuhan ini mendorong untuk kita, mengingatkan kembali kepada kita, menyegarkan kembali kepada kita, supaya kita boleh melakukan amanat agung Tuhan Yesus kepada dunia yang terhilang. Poin yang kedua, pemuridan. Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari, penginjilan tanpa pemuridan adalah mati. Maksudnya, untuk melanjutkan penginjilan itu perlu ataupun harus ada pemuridan. Sama seperti Yesus, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memuridkan 12 muridnya, supaya 12 murid ini dapat melanjutkan misinya yang mulia. Dan inilah yang saya katakan kepada kita, poin yang pertama penginjilan, poin yang kedua adalah pemuridan. Dan penginjilan tanpa pemuridan adalah mati. Tidak ada kelanjutan daripada misi yang seterusnya. Berarti saudara, amanat agung ini dua elemen penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu penginjilan, dan yang kedua adalah pemuridan. Jadi bila kita bercakap tentang amanat agung, kita harus mengerti dalam amanat agung itu ada penginjilan dan ada pemuridan. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan orang yang kita Injil itu, supaya mereka itu dimuridkan menjadi murid Kristus, ya, yang akan meneruskan penginjilan yang berikutnya dari generasi ke generasi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara, bagaimana gereja kembali setia menunaikan misinya yang utama, yaitu menyelamatkan dunia yang terhilang? Jawabannya adalah mantapkan, hebatkan pemuridan dalam gereja. Yesus menggunakan metode pemuridan untuk melanjutkan misinya di dunia ini, di mana dia memilih dan memanggil 12 orang. Dimuridkan selama 3 tahun setengah, tinggal bersama dengannya, makan bersama dengannya, melihat Yesus melakukan pelayanan, melihat Yesus melakukan mukjizat. Dan saya mau katakan bahwa mereka menjadi hebat karena Kristus telah memuridkan mereka. Hasilnya mereka membawa ribuan, bahkan jutaan jiwa yang hilang kepada Yesus Kristus.
Saudara-saudara, kenapakah murid-muridnya dapat melakukan atau meneruskan amanat agung Tuhan Yesus? Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya dapat meneruskan amanat agung. Kenapa? Karena mereka dimuridkan dengan baik. Yesus yakin ketika dia memuridkan muridnya, Yesus yakin bahwa muridnya akan meneruskan misinya yang mulia di dalam dunia ini. Kalaulah Yesus gagal memuridkan murid sebelum dia naik ke surga, apakah amanat agung Tuhan Yesus dapat diteruskan? Dan kalau murid-muridnya gagal untuk memuridkan generasi yang berikutnya sebelum mereka mati, apakah berita baik akan tersebar? Apakah hari ini berita baik itu telah sampai ke negara, ke negeri, ke kampung, dan suku kita? Jadi inilah kuasa di balik pemuridan. Kalau mau gereja kita akan terus mantap dari generasi ke generasi, mantapkanlah pemuridan. Muridkanlah mereka sehingga mereka menjadi bangsa murid Kristus. Inilah amanat agung Tuhan Yesus kepada gerejanya. Pergi dan menjadikan mereka bangsa murid Kristus. Bagaimana di gereja kita, saudara? Apakah setiap pelayanan yang dilaksanakan di gereja bertujuan untuk menghasilkan murid Kristus yang nantinya dapat meneruskan amanat agung kepada yang lain? Pertanyaan terbesar sebelum melakukan apa-apa bentuk pelayanan, apakah pelayanan ini bertujuan untuk menghasilkan murid Kristus? Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menghimbau kepada kita hari ini, di mana apabila kita melakukan pelayanan, kita perlu bertanya, apakah pelayanan yang kita lakukan ini akan menjadikan orang-orang yang dilayani itu menjadi murid Kristus? Saudara-saudara, kekristenan tanpa pemuridan akan selalu menjadi kekristenan tanpa Kristus. Hari ini ketika kita menghadapi COVID-19, ya, di sebalik semua ini mengajarkan kepada kita untuk fokus, untuk melaksanakan yang lebih penting. Ya, barangkali sebelum ini kita ada banyak melakukan program pelayanan, sehingga kita tidak lagi dapat melihat apakah pelayanan ini sekadar program ataupun benar ini akan menjadikan belia atau sekolah minggu atau orang-orang dewasa menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, biarlah pada musim pandemik COVID-19 pada hari ini dapat memberi evaluasi kepada kita untuk melakukan yang lebih penting, yaitu apakah yang kita laksanakan itu dapat menghasilkan mereka menjadi murid Kristus. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini berarti kita harus sadar bahwa pemuridan bukan sebuah pilihan. Pemuridan sebuah keharusan kepada gereja supaya mereka menjadi murid Kristus yang bertumbuh dalam Dia. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hal-hal pemuridan, mempersiapkan diri dan jemaah untuk menjadi murid Kristus. Bukan sibuk melakukan program, acara, camp yang tidak jelas tujuannya. Bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan, bukan mengejar hormat, tetapi kejarlah kehendak Allah dan mantapkan pemuridan. Saudara-saudara, apakah kunci pelayanan yang hidup yang dapat memulihkan hidup manusia?
dari generasi ke generasi? Jawabannya adalah pemuridan. Saudara-saudara, relakanlah dirimu dimuridkan oleh firman Tuhan. Mulakanlah semua daripada Dia. Bersatulah dan bertumbuhlah di dalam Dia. Kita bersyukur dalam musim pandemik COVID-19 ini, kita masih boleh belajar firman Tuhan, kita masih boleh mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini. Ya, relakanlah dirimu untuk dimuridkan oleh firman Tuhan, ya, supaya kita benar-benar boleh menjadi murid Kristus yang akan meneruskan misi Tuhan Yesus yang mulia, yaitu memberitakan Injil Kristus. Poin yang ketiga ialah Roh Kudus beserta kita dalam melakukan amanat agungnya. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara, ingatlah bahwa dalam kita melakukan amanat agung yang telah diberikan kepada kita, yang telah dimandatkan kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, ingat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kita melakukan mandat Tuhan ini. Ya, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari, ketika kita berada dalam pandemik COVID-19 pada hari ini, pada zaman ini, barangkali kita bertanya, bagaimanakah kita meneruskan penginjilan? Karena sebelum ini, penginjilan yang kita lakukan itu adalah pergi ke satu tempat. Contoh, kita pergi ke satu kampung beramai-ramai dan naik rumah orang-orang yang kita injili, ya, dan memberitakan Injil kepada mereka. Selain daripada kita memberitakan Injil ke kampung dan ke kampung yang lain secara beramai-ramai, kita juga melaksanakan penginjilan itu secara pribadi di mana sahaja, baik ketika kita berada di kapal terbang atau berada di tempat pekerjaan atau di mana sahaja, kita boleh berkongsi berita baik kepada mereka secara pribadi, ya, atau juga melalui cara kehidupan kita, ya. Itu juga merupakan penginjilan yang berkesan kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang, saudara, dengan cara ataupun norma baharu memang berbeza. Tetapi jangan lupa, saudara, ada Roh Kudus berserta kita dalam melakukan amanat agungnya. Dia akan memberi kepada kita hikmat bagaimana harus kita bersaksi, ya. Dan dia juga boleh menggunakan cara-cara baru, ya, untuk kita boleh menyampaikan berita baik daripada Tuhan. Sebagai contoh, kita menggunakan media sosial untuk kita boleh memberitakan Injil, ya, kepada orang-orang yang terhilang. Dan apa sahaja, ya, yang dapat kita lakukan, pastilah Tuhan dapat menggunakan itu untuk menyampaikan berita baik daripada Tuhan, supaya yang terhilang juga boleh mendapat keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah, kita tidak sendirian melakukan amanat agung. Berarti, saudara, apabila ada yang menyertai kita, Roh Kudus yang menyertai kita, ini berarti memberi kekuatan, memberi dorongan kepada kita untuk kita
terus melakukan amanat agung ini. Dan saudara-saudari, ingatlah bahwa Roh Kudus bersama-sama kita, ya. Dia yang memberi keberanian, memberi kuasa, memberi hikmat, kebijaksanaan dalam menyampaikan berita Tuhan, dan juga dalam kita menyampaikan berita baik daripada Tuhan. Dia juga akan melindungi kita. Sebab itu saudara-saudara, dalam kita melaksanakan amanat agung Tuhan ini, marilah kita bergantung penuh kepada Roh Kudus, karena hanya melalui Roh Kudus jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menghibau kita kembali, mengingatkan kita kembali akan mandat, akan amanat agung, akan tugas yang mulia yang diberikan kepada kita, diberikan kepada gereja Tuhan, ya. Pada sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dan sampailah sekarang, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Inilah tugas yang diberikan kepada kita sebagai gereja Tuhan hari ini, ya. Jadi jangan lupa, ya, jangan lupa, ya, penginjilan, pemuridan yang harus menjadi pegangan, yang menjadi dasar kepada gereja. Dan jangan lupa yang ketiga, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam melaksanakan pelayanan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai
Jemaat sekalian, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Pada pagi hari ini ada 4 bahan doa yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sampai hari ini kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan ke atas hidup kami. Kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur dan menyanjungi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengajarkan kepada kami supaya kami boleh menjadi saksi yang hidup, yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, dalam masa yang sukar ini, ajarilah kami, tuntunlah kami, supaya kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah krisis hidup pada hari ini, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan akan ramai jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk semua jemaah supaya mereka tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apa juga yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Berkati keluarga, berkati iman, berkati kesehatan, berkati pembelajaran mereka yang mengikuti kelas online, dan apa sahaja ya Tuhan yang mereka lakukan ketika mereka keluar dan kembali ke rumah. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan penjagaan Tuhan, dan terutama sekali dijauhkan daripada wabah COVID-19. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya COVID-19 ini dapat dihadapi dengan norma-norma baharu. Dan jika izin Tuhan, mohon agar Tuhan menghapuskan COVID-19 ini daripada dunia ini. Biarlah kami dapat menjalankan hidup ini sekali lagi dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus bersaksi akan keajaiban-Mu, akan keperkasaanmu di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk politik di negara kami, Malaysia. Oh Tuhan, kami serahkan supaya biarlah Tuhan yang dapat terus memberi kestabilan, dan biarlah Tuhan terus akan memberkati negara kami Malaysia, supaya negara kami ini terus berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang bergumul, berjuang dalam memastikan supaya COVID-19 ini dapat dihentikan penularan. Kami berdoa biarlah perjuangan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para saintis yang mau membangun vaksin. Tuhan, berilah mereka hikmat dan izinkanlah mereka supaya mereka boleh membangun vaksin ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, biarlah kami terus memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dalam apa jua situasi. Kami bersyukur Tuhan. Inilah doa syafaat kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
Sidang jemaah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Anda semua untuk masuk dalam doa syukur, kemudian bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberikan kekuatan kepada kami semua, supaya kami boleh menjadi saksi yang hidup, boleh memberitakan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, berita baik Tuhan kepada mereka yang terhilang, supaya mereka yang terhilang boleh mengalami cinta kasih Tuhan, boleh mengalami anugerah Tuhan yang Engkau sudah curahkan, Engkau sudah nyatakan kepada kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur juga hari ini karena kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjangkau lebih ramai jiwa, dan biarlah ini dapat diguna pakai untuk melebarluaskan kerajaan Tuhan di mana saja yang Tuhan mahu, khususnya di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang sempurna, yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu, dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Saudara-saudari, ibadah kita sudah selesai. Kepada semua Anda yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, terima kasih kepada Anda semua. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada dengan cara apa sekalipun. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga mau maklumkan bahwa jika izin Tuhan, maka ini adalah ibadah kita yang terakhir melalui online, dan berarti pada minggu depan ini kita akan bersama-sama beribadah di gedung gereja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Tempat perlindunganku,
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah